Jid dan Publishing mempersembahkan buku serial Sayang Karena Allah, agar kita anak Islam sayang Allah, ayah, ibu, dan semuanya karena Allah. Miliki buku ini, insya Allah akan diterbitkan 4 judul perdana dari 12 judul. Tunggu terbitnya ya. Sebentar lagi insya Allah. Kalian bisa pre-order nanti. Hubungi saja 0878 9077 7565 jiddankids.com. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Baik para ayah dan bunda, kita kali ini akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam mendidik putra-putri kita atau anak-anak didik kita, yaitu kita akan membahas seputar mahabbatullah, menanamkan kecintaan kepada Allah sejak dini. Membicarakan masalah mahabbatullah, sesungguhnya dia adalah bagian dari pembahasan tentang bina'ul aqadi, yaitu bagaimana membangun akidah anak-anak kita, menanamkan akidah yang sahihah kepada mereka. Karena akidah merupakan pondasi dalam agama, sehingga dibangun di atasnya pilar-pilar yang lain. Maka apabila akidah ini kokoh, akidah ini kuat, maka bangunan agama ini juga akan kokoh dan kuat. Dan sebaliknya, kalau pondasi dari suatu bangunan ini lemah, rapuh, maka bangunan sebagus apapun akan mudah roboh hanya dengan diterpa oleh angin kencang saja. Oleh karena itu memang ini suatu pembahasan yang sangat penting ya dalam kita menanamkan akidah yang sahihah. Dan salah satu pilar dalam bina'ul aqadi adalah bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak kita sejak dini. Taib. Kita bicarakan masalah mahabbatullah adalah tentu saja membicarakan masalah sesuatu yang perlu untuk kita sandarkan kepada nas Al-Quran maupun hadis, dan bagaimana praktek kaum salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para a'immah, para ulama kita. Kata mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat dan juga dalam hadis-hadis yang banyak ya. Di antaranya misalnya berkaitan dengan mahabbatullah ini, Allah sebutkan di antaranya dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah 165, di mana Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada di antara manusia yang telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana halnya mereka mencintai Allah. Dan adapun orang-orang beriman,
amat sangat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Ini di antara ayat yang membicarakan tentang kecintaan kepada Allah, ya. Dan banyak lagi ayat yang lain, ya. Seperti dalam surat Al-Imran Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, hai Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi, lafaz tentang mencintai Allah ini Allah sebutkan dengan secara jelas dalam Al-Quran. Demikian dalam hadis juga Nabi menukilkan tentang cinta kepada Allah itu. Ya, misalnya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, muttafaqun alaih, beliau menyatakan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang direpresentasikannya kepada cinta dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi, kecintaan kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Ya. Karena ketika seseorang menyatakan cinta kepada Allah, maka dia merealisasikannya dengan mengikuti Rasulullah. Dan kecintaan kepada Rasulullah merupakan wujud kecintaan kepada Allah. Jadi ini memang dua sisi yang tidak mungkin dipisahkan, ya. Maka kalau orang mengatakan dirinya cinta kepada Allah tapi kemudian tidak mengikuti Rasulullah, maka ini kedustaan, ya, pengakuan kedustaan. Baiklah, insya Allah nanti kita akan mulai bahas secara rinci tentang apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kita menanamkan kecintaan kepada Allah pada anak-anak kita sejak dini. Sebagaimana telah kita lihat langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa merealisasikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW dan para sahabat ini, sehingga kita benar-benar melihat hasilnya, yaitu lahirnya generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan benar-benar memberikan pengaruh kepada kita di dunia maupun di akhirat. Karena anak-anak yang tumbuh dengan akidah yang kokoh, yang sahihah, maka mereka akan menjadi penegak-penegak agama ini dan akan menjadi penerus dari generasi Islam yang bisa membanggakan, baik saat kita masih hidup di dunia ini dan sampai nanti mereka melanjutkan estafeta di dalam menegakkan agama yang mulia ini. Karena sungguhnya kemuliaan seseorang itu diperoleh ketika dia berpegang teguh kepada agamanya. Seperti Nabi SAW mengatakan bahwa akan datang satu masa di mana umat Islam ini seperti makanan yang diperebutkan di atas meja. Para sahabat bertanya, apakah waktu itu kaum muslimin sedikit? Rasul mengatakan tidak, bahkan banyak. Namun mereka dihinggapi penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahitul maut. Mereka terlalu cinta dunia dan takut kematian. Maka
Tidak ada yang bisa mengembalikan kemuliaan kalian kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Dan pokok dari agama kita adalah akidah. Inilah nanti yang akan kita bahas insyaallah ta'ala berkaitan dengan bagaimana menanamkan akidah kepada anak, khususnya pada topik kita hari ini atau topik kita sesi ini adalah berkaitan dengan masalah menanamkan kecintaan kepada Allah sebagai salah satu pilar daripada akidah. Demikian. Kita akan awali pembahasan tentang menanamkan kecintaan kepada Allah pada anak-anak sejak dini ini dengan kita membahas terlebih dahulu tentang apa yang menyebabkan seseorang tumbuh rasa kecintaannya secara umum. Artinya, apa motivator? Sesuatu yang mendorong seseorang mencintai sesuatu atau seseorang. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan tumbuhnya mahabbah, tumbuhnya rasa cinta secara umum. Jadi belum berbicara berkaitan dengan mahabbatullah secara umum. Apakah ini kecintaan kepada Khalik, Allah sebagai pencipta, ataupun sebagai kecintaan kepada makhluk. Yang pertama, kata beliau, yang menjadi motivator atau faktor pendorong munculnya rasa cinta itu adalah karena adanya kesempurnaan dan keindahan. Karena fitrah manusia itu senang kepada keindahan, kepada kesempurnaan. Maka tidak heran kalau misalnya ini berkaitan dengan kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ya, ini antar manusia misalnya, tentu mereka akan melihat yang memiliki bentuk yang indah. Mungkin kalau dalam bahasa manusia itu cantik kalau perempuan. Kalau laki-laki mungkin ganteng. Dan memiliki struktur tubuh yang sempurna. Sehingga ini secara fitrah menimbulkan kecintaan. Ya. Kalau itu kepada misalnya makhluk Allah yang lain, kepada pemandangan misalnya, tentu pemandangan yang indah, yang sempurna, ya, ini akan lebih melahirkan rasa cinta kepada pemandangan tersebut. Dan ini berlaku kepada semua objek cinta. Ya. Oleh karena itu, kata beliau, faktor yang menjadi pendorong atau motivator munculnya rasa cinta itu adalah karena pada objek cinta itu ada kesempurnaan dan ada keindahan. Ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, hal yang mendorong atau motivator munculnya rasa keindahan adalah adanya kebaikan, adanya sesuatu yang diberikan kepada orang yang dicintainya, sehingga dia merasakan ada sesuatu yang dia dapatkan dari yang dicintainya itu. Adanya kasih sayang, adanya kebaikan, dan adanya limpahan nikmat yang dirasakan oleh orang yang mencintai. Ya. Nah, ini juga faktor yang sangat besar pengaruhnya. Karena secara fitrah manusia akan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, orang-orang yang menunjukkan kasih sayang kepada dirinya. Dan kepada orang-orang yang memberikan limpahan kenikmatan. Maka ini
faktornya juga sangat besar pengaruhnya dalam melahirkan kecintaan. Kita tentu akan lebih mencintai orang-orang yang sayang kepada kita. Makanya kenapa kita cinta kepada orang tua kita, karena mereka sayang sekali kepada kita. Mereka sangat baik kepada kita. Dan mereka, kedua orang tua kita itu, tidak pernah berhitung melimpahkan kebaikan kepada kita. Ya, demikian juga kita kepada yang lainnya, selama mereka menunjukkan sikap baik, kasih sayang, dan memberikan limpahan kenikmatan, apakah itu kenikmatan berupa yang sifatnya zahir maupun yang batin, ya, makin akan menimbulkan rasa cinta. Nah, bayangkan kalau pada objek cinta itu terdapat kedua-duanya sekaligus. Kata beliau, apabila terhimpun padanya objek cinta itu dua faktor ini, adanya kesempurnaan dan keindahan sekaligus kebaikan, kasih sayang dan limpahan nikmat, maka akan terbentuk kesempurnaan cinta yang tidak akan mungkin berpaling daripada hal tersebut. Nah, ini adalah merupakan dua poin yang harus kita perhatikan dalam membangun rasa cinta, sehingga betul-betul tertanam mahabbah itu secara mendalam dan tidak akan berpaling daripada kecintaan tersebut. Maka perhatian oleh kita, ada manusia-manusia yang sangat, kalau dalam bahasa para ulama itu, dia terbelenggu dengan cinta, ya. Atau dalam bahasa para ulama disebut al-ishq, ya, salah satu bentuk kecintaan yang menyebabkan orang itu menjadi sangat tergila-gila dengan objek cintanya. Karena dia menghayalkan objek cinta itu memiliki kedua-duanya bagi dia. Adanya kesempurnaan, adanya keindahan, adanya kebaikan, kasih sayang, dan sebagainya. Namun al-ishq ini adalah merupakan permainan syaitan, ya. Karena biasanya objek cintanya kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi ini adalah dua sisi yang harus kita ketahui dalam kita nanti dalam menanamkan kecintaan kepada Allah terhadap anak-anak kita. Walhasil, kita harus memiliki ilmu, ya, tentang dua sisi ini yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tua yang tidak memiliki ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, maka sulit bagi dia untuk menanamkan kecintaan kepada Allah pada diri anak-anak mereka. Kenapa? Oh, dia sendiri tidak mengenal Allah. Maka wahai para ayah, bunda, ya, kunci yang perlu ayah bunda miliki dalam sesi kita kali ini adalah bagaimana ayah dan bunda mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ma'rifat kepada Allah. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita mau menanamkan kecintaan anak-anak kita kepada Allah sementara kitanya sendiri tidak cinta kepada Allah? Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah sementara kita sendiri tidak mengenal Allah? Ini adalah bagian awal yang sangat penting yang harus kita siapkan kalau kita ingin menanamkan mahabbatullah ini pada anak-anak kita sejak dini. Jadi ayah dan bunda harus memiliki ilmu tentang Allah, apa yang disebut dengan ma'rifatullah, sehingga mampu menggambarkan tentang sosok Allah yang sempurna, Allah yang maha sempurna, maha indah, Allah yang memiliki sifat-sifat maha baik,
Maha Rahman Rahim, kasih sayang dan telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Ini kuncinya. Maka insya Allah nanti kita akan rinci pada pembahasan selanjutnya tentang apa langkah-langkah konkretnya agar kita bisa menanamkan mahabbatullah ini pada anak-anak kita. Sebelum kita membahas secara teknis tentang step-step atau langkah-langkah ya, bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah, ya, mahabbatullah pada anak-anak kita, maka kita ketahui dulu tentang bagaimana cara kita ma'rifat kepada Allah itu. Bagaimana cara kita mengenal Allah. Secara ringkas, Al-Allamah, ya, Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Thalathatil Usul, beliau menjelaskan bahwa ma'rifatullah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Dan hanya dua cara ini. Ya, tidak ada cara ketiga dan keempat. Yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah bi ayatihi, yaitu melalui ayat-ayatnya. Yang dimaksud adalah ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Karena ayat ini ada dua maknanya, ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Jadi kita bisa mengenal Allah berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memperkenalkan dirinya. Ya, seperti Allah sebutkan tentang keesaannya. Ya, dalam surat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa, yang satu. Nah, Allah perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan namanya. Allah punya nama-nama disebut dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Ya, dan milik Allah lah Asmaul Husna. Nama-nama yang indah. Allah juga jelaskan sifat-sifatnya. Ya, kalau dalam nama-nama itu ada sifat-sifat. Dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada sifat rahmah. Nah, ini cara yang pertama. Ini mengenal Allah dengan ayat-ayat Quran. Karena Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran. Siapa dirinya? Ya. Dan Asmaul Husna itu sebutkan banyak sekali ya. Rasul saja menyebutkan dalam hadis setidaknya ada 99. Tapi prakteknya dalam Al-Quran lebih dari itu. Ya, nama dan sifat. Sehingga kita mengenal Allah dengan cara yang sahih. Karena informasi yang paling benar tentang Allah adalah dari Allah sendiri. Ya, dan setelah itu tidak ada yang paling mengenal Allah setelah Allah selain Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang berbicara berdasarkan wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, oleh karena itu ayah bunda harus belajar tentang nama-nama dan sifat Allah. Sehingga nanti benar ketika memperkenalkan siapa Allah pencipta kita ini kepada anak-anak kita. Berdasarkan informasi Allah dan Rasulnya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Sehingga informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang Allah adalah informasi yang valid, yang sahih. Jangan kita ngarang sendiri. Nah, ini berbahaya nanti ya. Jadi dalam Al-Quran kita akan mendapatkan tentang informasi tentang zat Allah, sifat-sifat zat Allah. Ya, Allah itu esa, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, maha mendengar, ya.
dan seterusnya. Ya, ada juga sifat-sifat fi'liyah. Allah lah pencipta, Allah memberi rizki, Allah pengatur alam semesta, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah. Jadi yang sifatnya menjelaskan tentang sifat zat, ada sifat-sifat perbuatan Allah. Ya, Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, gitu, itu perbuatan-perbuatan Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah siksanya keras, cepat hisabnya, dan seterusnya. Ya, maka dengan informasi dari Al-Quran menjadi valid nanti kita akan tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian metode yang kedua kata beliau adalah ma'rifat kepada Allah dengan bi makhlukatihi. Kita mengenal Allah dengan ciptaannya, makhluknya ini. Karena makhluk-makhluk ini adalah ayat-ayat Allah juga, cuman ayat-ayat kauniyah. Makanya Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, gitu ya. Wa min ayatihi, ya, dan tanda coba Allah menciptakan langit dan bumi, ya, malam dan siang. Ini semua adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah juga yang terdapat dalam makhluk. Dan makhluk ini bukti dari adanya Khaliq. Dan kita memperkenalkan Allah melalui makhluknya. Karena ini juga ayat kauniyah. Maka kita menjelaskan tentang Allah melalui ciptaan Allah. Kalau kita menjelaskan nanti kepada anak kita bagaimana maha besarnya Allah, kita tunjukkan besarnya makhluknya saja sudah luar biasa besarnya. Bagaimana penciptanya? Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Begitu juga nanti kita memperkenalkan sifat-sifat Allah yang lain. Misalnya Allah itu maha indah. Lihat makhluknya saja indah seperti ini. Pemandangan indah, ada wajah yang indah, ada pohon yang indah, banyak Allah ciptakan keindahan. Ya, makhluk. Bagaimana dengan penciptanya? Innallaha jamil, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Nah, itu metode kedua, ya. Jadi memperkenalkan atau ma'rifat kepada Allah dengan metode mengenalkan Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Jadi ini dua sisi yang harus dikuasai oleh ayah dan bunda, ya. Karena nanti lebih konten dalam menanamkan kecintaan kepada Allah, kita memperkenalkan Allah kepada mereka. Ya, memperkenalkan Allah yaitu melalui ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang berdasarkan wahyu, Al-Quran dan hadis, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah tersebut. Karena makhluk ini tanda juga kekuasaan Allah. Ya, sehingga dengan demikian kita akan bisa menggambarkan secara lebih komprehensif tentang Allah. Sehingga mereka tahu, oh ternyata Allah yang seperti itu memang harus, wajib saya cintai. Ya. Karena tadi pada sesi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa dua sebab utama timbulnya kecintaan itu. Pertama, ada kesempurnaan dan keindahan, dan karena adanya kebaikan, kasih sayang, dan limpahan nikmat. Nah, inilah dua hal penting yang harus diketahui oleh ayah dan bunda untuk sebagai bahan, ya, amunisi di dalam menyampaikan, menanamkan mahabbatullah pada anak-anak kita. Baik para ayah bunda dan para orang tua dan para pendidik, mari kita rinci tentang bagaimana langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, para pendahulu kita yang saleh, tentang bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah ini. Yang pertama adalah talqin. Ya, talqin artinya kita membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan? Nah, perhatikan hadis dari Hakim melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walaqinuhum indal mauti la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat pertama. Dan tuntunkanlah mereka mengucapkan la ilaha illallah ketika mereka menjelang kematiannya. Kita ambil kalimat yang pertama. Jadi hadis ini menerangkan bahwa manusia itu hendaklah mengawali hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dan mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak kita lahir ke muka bumi ini, pertama kali kita perdengarkan kalimat ini, la ilaha illallah. Talqin. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi. Semua maulud, bayi yang dilahirkan itu, yuladu, dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi, meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Hadis ini menerangkan makna fitrah ada dua, kata para ulama. Pertama, fitrah di sini artinya Islam. Makanya Rasul dalam hadis ini tidak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang mengislamkannya. Tidak. Karena fitrahnya Islam. Ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ay ala Islam. Nah, makanya berubahnya mereka dari Islam adalah karena orang tuanya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidani, menjadikan Yahudi. Au yunassirani, atau menasrani, karena akhirnya merusak tuh akidah. Au yumajjisani, atau memajusikan. Nah, jadi ini tafsir pertama. Yang kedua adalah makna fitrah di sini, fitrah tauhid. Ya, karena Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, ayat ini berkaitan dengan masalah Allah telah mengambil persaksian pada anak cucu Adam itu ketika mereka masih dalam sulbi ibu mereka, suatu persaksian, alastu birabbikum, bukankah kalian menyaksikan aku ini adalah Rabb, Tuhan kalian? Qalu bala, syahidna, benar. Mereka mengatakan benar, engkau adalah, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Jadi makna fitrah di sini adalah fitrah tauhid dan fitrah Islam, sahih dua-duanya. Ya. Nah, jadi manusia sebenarnya pada dasarnya punya bawaan. Itu fitrah mengenal Rabbnya. Nah, oleh karena itu, fitrah ini harus dipupuk, harus dijaga, dikembangkan. Maka diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Karena Allah mengatakan bahwa tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nah, jadi antara fitrah yang dibawa oleh manusia, fitrah tauhid, fitrah Islam, kemudian disampaikan kepadanya wahyu-wahyu Allah, itu akan klop. Karena manusia diciptakan di atas fitrah, dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah fitrah. Allah katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah. Yang manusia juga diciptakan di atas fitrah. Jadi match gitu ya. Makanya ditalqin, perdengarkan tuh. Kali ini akan nyambung dengan fitrah mereka. Jadi anak-anak itu kita mulai talqilkan kalimat la ilaha illallah.
Abdul Razak meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alim jamain radhiyallahu anhu menyukai untuk mengajarkan kepada anak mereka kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang pertama, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi pertama talqin dulu nih. Jadi kalau mereka belum bisa ngomong, kita talqinkan saja, perdengarkan kepada mereka, kan masih baru lahir atau mungkin mereka masih belum bisa ngomong, kita talqin aja, ya. Kalimat-kalimat la ilaha illallah gitu ya, kemudian kalimat-kalimat thayyibah lainnya, tambahan lagi Muhammadur Rasulullah. Nah, fase kedua, langkah kedua yang menanamkan kecintaan kepada Allah yang kedua setelah mentalqin adalah melakukan imla, yang mendiktekan agar mereka meniru. Nah, karena di antara karakteristik perkembangan anak adalah imitatif. Maka Nabi pun mengajarkan agar anak meniru. Ya, ketika anak sudah mulai bisa berbicara, yang pertama kali kita ajarkan omongan mereka bukan kalimat yang lain, tapi kalimat thayyibah tadi. Nah, mereka sering dengar kan? Nah, maka kemudian kita suruh mereka katakan, nah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 7 kali itu kalau Ibnu Qayyim itu menceritakan begitu ya, diulang-ulang sampai 7 kali. Abdul Razak juga begitu menceritakan tentang bagaimana kebiasaan sahabat melatih, ayo nak ucapkan la ilaha illallah 7 kali, la ilaha illallah, ya. Kemudian juga tambahkan dengan Muhammadur Rasulullah, ya. Diucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Itu harus menjadi kalimat-kalimat yang rutin mereka ucapkan. Kemudian silakan tambahkan Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, ini kalimat-kalimat diimlakkan kepada mereka. Mungkin mereka belum paham, tapi dijelaskan ya. Ada sebuah kisah menarik. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya bahwa ada seorang ulama yang diserahkan ya, seorang anak begitu oleh orang tuanya untuk dididik. Karena pada zaman dahulu itu begitu ya. Jadi orang tua itu kalau dia ada keterbatasan untuk mendidik anaknya sendiri, maka ya serahkan kepada seorang ulama. Nah, masih kecil ya, maka ulama itu menyuruh anak itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya. Ucapkan terus ya. Dilatih agar terbiasa. Dia belum paham, cuma dia membiasakan saja dulu ya. Ini yang menceritakan kisah ini adalah anaknya sendiri ya, waktu dia masih kecil. Dia cerita bahwa dulu dia pernah dikirim oleh orang tua ke seorang ulama. Sehingga itu menjadi sebuah kalimat yang biasa dia ucapkan. Dia ceritakan, ketika saya disuruh mengulang-ulang kalimat ini oleh syekh saya, guru saya, kok timbul sebuah kenikmatan ya. Dalam hati saya lezat sekali mengucapkan kalimat itu. Nah, inilah karena sekali lagi kalimat thayyibah ya, firman-firman Allah itu adalah mukjizat. Maka biarkan mereka membiasakan kalimat-kalimat itu. Karena ini ajib ya, pengaruhnya menakjubkan. Jadi anak-anak yang mengucapkan kalimat-kalimat ini adalah membentuk dulu ya, mengenal melalui kebiasaan. Awalnya mereka tidak paham, tapi mereka merasakan kelezatan mengucapkan itu. Makanya ibu, ayah ketika mentalkin, mengimlakkan harus benar ya, harus fasih gitu. Terus anak-anaknya kalau kita mendiktekan, mengimlakkan ya nggak benar, anak-anak nanti dengarnya salah dari kita nanti. Maka sejak awal, makanya saya sampaikan pada pembahasan tadi sebelumnya, agar kita menguasai gitu ya. Nah, ucapkan kalimat-kalimat itu oleh mereka, oleh kita, didiktekan biar mereka meniru. Dalam hadis Abdul Razak dalam kitab Musannafnya, beliau menceritakan ya bahwa dari sahabat Abdul Karim bin Umayyah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada anak kecil dari Bani Hashim ketika mereka mulai berbicara
ya bisa berbicara ya. Beliau ajarkan 7 kalimat. Ketika mulai sudah bisa bicara ya, kalau masih awal-awal mungkin cukup 1 kata, 1 kalimat gitu ya. Ya mulai katakan Allahu Akbar, ya kemudian tambah lagi Subhanallah ya, 1-2 kata. Nah, kemudian ketika mereka sudah mulai terbiasa macam 2-3 kata, maka disebutkan dalam hadis ini Nabi itu mengajarkan kepada anak-anak Bani Hashim tuh, anak-anak kecil, mengajarkan 7 kalimat. 7 kalimat yang diambil dari surat Al-Isra ayat ke 111 ya. Ini kalimat yang Nabi diktekan kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu sudah bisa mendengar kalimat yang panjang, maka Nabi katakan, baca ayat ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ini dipenggal-penggal ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Nah, jadi ajarkan kepada mereka. Ini 1 ayat sebenarnya. Nah, Nabi mengajarkan ini kepada mereka. Suruh diulang. Karena anak itu cepat ngerekamnya. Ya, karena tipikal anak itu kan imitatif, kemudian daya ingatnya masih bagus. Jadi mereka rekam tuh. Ya kita penggal-penggal kalimatnya. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره. Di terakhir boleh penggal lagi, wakabbirhu takbira. Di kalimat ini penggal menjadi 7 kalimat. Ayat ini penggal menjadi 7 kalimat. Ya. Ini adalah contoh saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengimlakan ya. Sekali lagi, tahap 1 adalah mentalkin. Sekiranya mereka belum paham, talkin aja. Udah biarin dengerin. Nanti biasanya mulai bisa ngomong, yang ngoceh tuh. Nah itu sudah kalimat yang kita talkinkan itu. Nah kalau sudah ngomongnya sudah mulai jelas, ya biasa umur-umur berapa tuh ya? Ya umur-umur 3-4 tahun begitu. Nah mulai kita tuh sampaikan, imlakan tuh. Sehingga mereka melafatkannya dengan ucapan mereka yang sudah mulai baik ya. Nah ini masih dalam tahap membiasakan, mengenalkan supaya masuk ke unconscious life-nya ya. Itu alam bawah sadar mereka, sehingga mereka tahu, oh ternyata inilah ya kalimat-kalimat yang sangat menggetarkan hati mereka ya. Belum paham. Nah ini langkah kedua. Demikian ya. Tahap berikutnya itu tahap 3. Itu kita masuk ke tahap bagaimana menjelaskan makna ya dari apa yang mereka sudah mulai bisa ucapkan, sudah mereka hafal. Sebenarnya secara batin mereka sudah merasakan enak tuh mengulang-ulang itu ya. Nah ketika kognitif mereka nih ya sudah mulai tumbuh, maka kita mulailah jelaskan apa makna yang sudah kamu sering baca itu ya, sehingga kita mulai membuka pikiran mereka bahwa ternyata kalimat-kalimat itu tidak hanya nikmat ketika diulang-ulang dalam batin, ternyata punya makna yang luar biasa. Kita jelaskan tuh ya, mulailah apa yang disebut la ilaha illallah, jelaskan. Allahu Akbar, subhanallah. Atau seperti tadi surat Al-Isra ayat ke-111 itu kan, katakanlah segala puji itu milik Allah yang tidak memiliki anak dan tidak pula ada sekutu dalam kerajaannya, dan bukan pula hina yang memerlukan penolong. Jadi Allah tidak perlu penolong, tidak perlu wali, karena yang butuh pertolongan itu adalah yang hina ya. Maka besar-besarkanlah Allah, agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wa kabbirhu takbira. Jadi mulai perkenalkan makna kalimat ya. Ini tahap
ketiga. Kemudian kita mulai tuh perkenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang zat dan sifatnya. Nah, ini yang tadi disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa menumbuhkan kecintaan itu karena dia tahu bahwa pada objek cintanya itu memiliki kesempurnaan. Nah, kita jelaskan tentang sifat-sifat Allah satu-satu, terangkan yang bisa mereka cerna dulu. Ya, misalnya Allah itu adalah zat yang maha memberikan rezeki, Ar-Razzaq. Ya, sehingga tumbuh kepada mereka sebuah pemahaman dalam hati dan pikiran mereka tentang siapa Allah yang menciptakan mereka ini, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Perkenalkan tentang zat Allah yang esa, Allah yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kemudian jelaskan juga sifat-sifat perbuatan Allah tadi, mencipta, memberi rezeki, mengatur, pada bentuk-bentuk yang elementer. Ya, jadi kita tentu saja tidak bicara soal bahwa ini dari Al-Quran. Enggak, kita sampaikan saja apa yang ada dalam Al-Quran, kita jelaskan, kemudian kita kombinasikan dengan perbuatan Allah, jadi sifat zat dan sifat fi'il, itu kita jelaskan kepada mereka. Ya, misalnya contoh, nah, Allah itu adalah zat yang maha indah. Ini contoh saja ya. Karena Allah adalah jamil, ya, maha indah. Sehingga tidak ada yang lebih indah dari Allah. Mungkin anak akan nanya, gimana? Oh, Allahnya nggak kelihatan, kan mereka masih cara berpikirnya konkret ya. Maka kita tunjukkan kepada makhluk Allah. Nah, lihat sama kamu pohon itu, lihat sama kamu pemandangan itu, dan sebagainya ya. Apa yang mudah bagi mereka untuk bisa mereka senang kepada sesuatu. Maka mereka jelaskan, nah itu sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Senang gak kamu? Kenapa kamu senang? Bagus, dan sebagainya ya. Misalnya bunga atau apa saja. Kita mulai dari, jadi mengkombinasikan penjelasan itu ya, sehingga cara berpikir mereka yang masih konkret ya, maka kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka, yang membuat mereka makhluk-makhluk itu menjadi indah, menjadi makhluk itu menjadi menyenangkan ya. Maka inilah yang kemudian kita tanamkan satu persatu ya. Setiap hari kita ambil salah satu saja per kasus lah ya. Nah, ini memang perlu ada sebuah ketekunan. Biasanya bunda nih yang tekunnya, atau ayah ketika jalan-jalan ya, ketika keluar ke rumah, ke halaman, atau mungkin nanti ketika rihlah jalan-jalan. Ini momentum yang sangat bermanfaat. Apakah ke laut, ke gunung, ke pantai, kemana saja ya. Ini adalah momentum, jangan hanya sekedar refreshing yang sifatnya hanya memuaskan keinginan untuk piknik ataupun apa namanya. Tapi itu harus menjadi momentum bagi kita untuk menanamkan, memperkenalkan tentang Allah sebagai zat ya, satu-satunya pencipta yang maha indah, yang maha kasih sayang. Kemudian juga perkenalkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah yang menunjukkan kasih sayang kepada kita. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita itu melebihi kasih sayang bunda kepada kamu. Bunda gak bisa ngasih nyawa ke kamu ya. Makan yang bunda kasih ke kamu juga dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tanamkan, oh begitu Allah, kalau gitu baik ya bunda ya, ya ayah. Oh iya, makanya kamu harus mencintai Allah, karena Allah adalah pencipta kita yang sangat baik kepada kita. Nah, ini adalah case-case yang harus kita kembangkan ya. Sehingga dari hari ke hari
mereka semakin mengenal Allah sebagai zat yang maha sempurna, maha indah melalui makhluk-makhluknya. Kita juga perkenalkan Allah itulah zat yang maha baik, maha sayang, dan telah melimpahkan berbagai macam jenis kenikmatan kepada kita, kepada anak itu. Nah, ini sesuaikan dengan perkembangan pikiran mereka, kognitif mereka. Ya, nah maka ini secara bertahap apabila kita terus satu persatu kita tanamkan. Tentu kita jangan terlalu bersemangat untuk membahas seluruh poinnya. Enggak, satu hari satu dua cukup ya. Dan juga cari momentum anak yang memudahkan untuk kita dialog dengan mereka, ngobrol gitu ya. Sedang main, sedang makan, apa saja momentum-momentum itu. Ketika makan, kita manfaatkan untuk menjelaskan tentang Allah yang maha baik, memberikan rizki, ya, memberikan kesehatan. Ini Allah yang berikan kepada kita semua ini. Matahari, ya, hujan, udara. Nah ini sekali lagi mengkombinasikan tadi, ya kan tadi kecintaan itu kan tumbuh karena dua sisi kata Imam Ibnul Qayyim. Karena zatnya yang maha sempurna, maha indah, karena sifatnya, perilakunya yang maha baik, maha menyayangi dan melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Nah, memahamkan anak dengan dua pendekatan inilah sebenarnya kunci daripada menanamkan kecintaan kepada Allah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita gunakan ya. Dan ini memang perlu jam terbang dan kesabaran, ketekunan. Barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.